Bapak-bapak, ibu-ibu, yang sewu tempat ini kula memberikan penyuluhannya menggunakan bahasa Indonesia untuk penyuluhan yang mau saya berikan di sini yaitu tentang bahaya asap rokok pada penderita hipertensi. Dan mriki sami rokok mboten kan? Nggih, alhamdulillah wonten pun wedi Bu. Disakit. Nggih, nggih. Tenang nggih. Nggih, tenang bagian apa? Lebih baik boten nggih, boten merokok. Nggih, kesehatan pun. Kopi ngerokok takut nggih. Napa enten riwayat hipertensi niku nggih. Kalau hipertensi nggih untuk merokok nggih bisa mempengaruhi untuk penderita hipertensi. Rokok itu dapat menimbulkan masalah kesehatan, termasuk untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sebenarnya bagaimana dampak asap rokok pada tekanan darah tinggi atau hipertensi? Sebelumnya kita bahas apa itu maksud atau pengertian dari hipertensi itu sendiri ya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka ya. Untuk yang angka yang lebih tinggi itu diperoleh pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau sistolik. Untuk angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berrelaksasi atau diastolik. Untuk tekanan darah biasanya kan ditulis tekanan darah sistolik garis miring atau garis miring tekanan darah diastolik. Misalnya 120 garis miring 80 mmHg itu dibaca untuk tekanan darahnya berarti 120/80 mmHg. Dikatakan tekanan darah tinggi jika pada saat duduk tekanan darah sistolik mencapai 140 mmHg
diastoliknya mencapai 90 mmHg atau lebih, atau kedua-duanya lebih dari 140 atau untuk tekanan sistoliknya dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Pada tekanan darah tinggi biasanya terjadi kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik. Pada hipertensi sistolik dan isolasi, tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, tetapi untuk tekanan diastoliknya kurang dari 90 mmHg dan tekanan diastolik masih dalam kisaran normal. Hipertensi ini sering ditemukan pada usia lanjut. Untuk sejalan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistolik terus meningkat sampai dengan usia 80 tahun dan tekanan diastolik terus meningkat sampai usia 55 sampai 60 tahun. Kemudian berkurang secara perlahan atau bahkan menurun drastis. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang itu bervariasi secara bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda. Paling tinggi itu di waktu pagi hari dan paling rendah pada saat malam hari pada saat tidur. Untuk klasifikasi tekanan darah pada dewasa, untuk tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastoliknya, kalau normal itu di bawah 130 mmHg, untuk tekanan darah diastoliknya 85 mmHg. Untuk normal tinggi 130 sampai 139 mmHg, untuk diastoliknya 55 sampai 89 mmHg. Untuk hipertensi ringan 140 sampai 159 mmHg, untuk bawahnya 90 sampai 99 mmHg. Untuk hipertensi sedang 160 sampai 179 mmHg, untuk bawahnya 100 sampai 109 mmHg. Untuk hipertensi berat 180 sampai 209 mmHg, untuk bawahnya 110 sampai 119 mmHg. Untuk hipertensi maligna itu 210 mmHg atau lebih dari 120 mmHg atau lebih. Kalau di sini paling hipertensi berapa bahkan hipertensi pun 180 ada. Kalau 200 ada dia. Tidak pernah. Paling 180 140, 130, paling tinggi 150. 150, oke. Jadi masih termasuk hipertensi ringan deh. Harus minum obat lagi. Pun 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita tetap bisa semua lagi. Hipertensi tinggi 150 atau. Betul. Pokoknya awal-awal ini 150 2 kali. Terus menurun 140, 130 standar. Jadi ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jawaban hipertensi ini berkata normal. Untuk pengendalian tekanan darah tinggi, meningkatnya tekanan darah di dalam arteri terjadi melalui beberapa cara. Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu, darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan. Inilah yang terjadi pada usia lanjut, di mana dinding arteri telah menempel dan kaku karena arteriosklerosis. Dengan cara yang sama, tekanan darah juga meningkat pada saat terjadi
vasokonstriksi yaitu jika arteri kecil atau arteriola untuk sementara waktu mengkerut karena perangsangan saraf atau hormon di dalam darah. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air di dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat sehingga tekanan darah juga meningkat. Sebaliknya, jika aktivitas memompa jantung berkurang, arteri mengalami pelebaran, banyak cairan keluar dari sirkulasi, maka tekanan darah akan menurun. Untuk gejala tekanan darah tinggi pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan dan kelelahan yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah normal. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala sebagai berikut. 1. Sakit kepala. 2. Kelelahan. 3. Mual, muntah, sesak nafas, gelisah. Pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut dengan encefalopati hipertensif yang memerlukan penanganan segera. Kalau di sini biasanya apa obat memang gejala untuk hipertensi? Pusing kan? Cengkang Kadang-kadang itu darah tinggi, stroke, bulan jantung. Ya karena darah tingginya itu. Nek darahnya mboten pernah tinggi darah bulan itu. Standarnya ya 150 namun sekali. Itu aja ceng-ceng. Jangan ada ya satu kali ya. Untuk menyebab tekanan darah tinggi, klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi primer adalah peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Dari 90% kasus hipertensi merupakan hipertensi primer. Beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan perkembangan hipertensi primer adalah genetik, jenis kelamin, usia, diet, dan kardiologi. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah peningkatan tekanan darah karena suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal atau gangguan tiroid. Dari 10% kasus hipertensi merupakan hipertensi sekunder. Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain penggunaan kontrasepsi oral, kehamilan, peningkatan volume intravaskular, glukoterapik, dan stres. Ada pula yang disebut sebagai hipertensi oleh karena jenis hipertensi ini memerlukan pelaksanaan yang tepat dalam menurunkan tekanan darah atau kasus kekalan darah. Krisis hipertensi teratas 1. Hipertensi urgensi adalah peningkatan tekanan darah hebat lebih dari 180 sampai 120 mmHg yang tidak mengancam nyawa namun berhubungan dengan gejala seperti sakit kepala berat,
disarankan untuk terapi obat oral dan evaluasi dalam 24-72 jam. Hipertensi yang kedua yaitu hipertensi emergensi adalah keadaan di mana tekanan darah meningkat sangat tinggi lebih dari 180/120 Hg dan terdapat kerusakan atau disfungsi organ akut atau gagal jantung, edema paru akut, infarkt akut, gagal ginjal akut, defisit neurologi berat, ensefalopati hipertensi, papilodema, infarksi, stroke hemoragik. Dapat diintegrasikan untuk perawatan rawat inap atau intensif kardiologis, monitor tekanan darah dan antihipertensi parenteral. Faktor-faktor risiko hipertensi. Pada dasarnya, hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan kardiak output dan peningkatan tekanan darah. Namun, ada beberapa pemicu yang dapat mengakibatkan hipertensi, yaitu faktor risiko yang dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol yang pertama yaitu genetik. Beberapa faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai faktor risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraselular dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium. Individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang tua yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Untuk yang kedua yaitu jenis kelamin. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sebanding dengan wanita. Namun wanita terlindung dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause, salah satunya adalah terlindung dari penyakit jantung koroner. Wanita yang belum menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar HDL. Kadar HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung untuk mencegah terjadinya proses arteriosklerosis. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada usia premenopause. Pada premenopause, wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus lanjut di mana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan umur wanita secara alami yang umumnya mulai terjadi pada wanita umur 45-55 tahun. Untuk faktor risiko yang dapat dikontrol yaitu yang pertama obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Prevalensi tekanan darah tinggi pada orang dengan indeks massa tubuh atau IMT lebih dari 30 atau obesitas adalah 38% untuk pria dan 32% untuk wanita. Dibandingkan dengan prevalensi 18% untuk pria dan 17% untuk wanita bagi yang memiliki IMT kurang dari 25 atau status gizi normal menurut standar internasional. Perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan antara kelebihan berat badan dengan tekanan darah, yaitu terjadinya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivasi saraf simpatis, dan sistem reninal-angiotensin dan perubahan fisik pada ginjal. Untuk yang kedua yaitu stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu. Hormon adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres, dan hal itu dapat mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun meningkat.
Untuk yang ketiga yaitu asupan garam yang tinggi dalam diet. WHO merekomendasikan pola konsumsi garam yang bertujuan mengurangi risiko terjadinya hipertensi. Kadar sodium atau yang direkomendasikan tidak lebih dari 100 ml atau sekitar 2,4 gram sodium atau 6 gram per hari. Konsumsi natrium berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler yang rendah. Untuk menormalkannya, cairan intraseluler ditarik keluar sehingga volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah, sehingga berdampak pada timbulnya hipertensi. Yang keempat, kurang olahraga. Kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk. Orang-orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Semakin keras dan sering jantung harus memompa, semakin besar pula kekuatan yang mendesak arteri. Untuk yang kelima yaitu kebiasaan merokok. Bagian dalam asap rokok dapat merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan pengerasan arteri dan penyempitan pembuluh darah. Ini secara langsung meningkatkan pembuluh darah dan meningkatkan kekebalan darah. Kombinasi ini melipat gandakan risiko terjadinya komplikasi fatal seperti serangan jantung dan stroke. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang rokok ini. Rokok adalah salah satu yang adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan karbon dengan atau tanpa bahan tambahan. Dampak merokok sudah terbukti merugikan kesehatan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satunya yang sudah sering ditemukan adalah gangguan pada organ paru-paru. Tapi apakah Anda tahu kalau kebiasaan buruk itu juga dapat memicu tekanan darah? Hal ini disebabkan oleh kandungan berbahaya yang ada di dalam sebatang rokok. Apakah itu? Yang pertama adalah tar. Tar adalah berwarna coklat, berisi berbagai jenis hidrokarbon aromatik, polisiklik, amin aromatik, dan nitrosamin. Tar yang dihasilkan asap rokok akan menimbulkan iritasi pada saluran nafas. Ketika tar mengalir di dalam sistem peredaran darah, maka dapat memaksa jantung untuk memompa darah lebih kuat. Tekanan darah pun dapat meningkat. Di sisi lain, tar terbukti dapat mempercepat proses aterosklerosis atau pembuluh darah menjadi kanker, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Untuk yang kedua, nikotin. Nikotin di dalam rokok dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Ketika masuk ke dalam tubuh, nikotin akan memberikan sinyal pada otak untuk melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini akan membuat diameter pembuluh darah menjadi mengecil sehingga risiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Lebih jauh lagi, zat berbahaya tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Untuk yang ketiga yaitu karbon monoksida atau CO. CO adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah. Ikatan karbon monoksida dengan hemoglobin akan membuat hemoglobin tidak bisa melepas ikatan CO dan
Sebagai akibatnya, fungsi hemoglobin sebagai pengangkut oksigen berkurang sehingga tubuh pun bekerja lebih keras untuk bisa mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, kandungan karbon monoksida dalam rokok juga dapat meningkatkan ketekanan darah sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Berikut ini adalah dampak spesifik dan berbahaya dari asap rokok pada penderita hipertensi. Yang pertama yaitu lonjakan tekanan darah seketika. Kandungan nikotin memicu pelepasan hormon adrenalin dan mengaktifkan sistem saraf simpatis yang membuat jantung lebih cepat dan tekanan darah naik secara drastis. Satu batang rokok bisa menaikkan tekanan darah sementara hingga 10 mmHg. Yang kedua, kerusakan pembuluh darah yang beracun dalam rokok menyebabkan peradangan dan merusak dinding pembuluh darah atau badan sehingga pembuluh darah kehilangan elastisitasnya dan sakit. Yang ketiga yaitu resiko pembuangan darah. Asap rokok membuat trombosit atau sel pembuluh darah menjadi lebih lengket. Jika digabungkan dengan tekanan darah yang cukup tinggi, hal ini sangat berpotensi menyebabkan otak dan jantung. Yang keempat, bahaya asap rokok pasif yaitu asap rokok dari ruangan atau produkasi memiliki efek merusak yang hampir sama besarnya pada penderita hipertensi. Kalau untuk yang Simbah Putri yang di rumah Simbah kamu ngerokok untuk Simbah Putri untuk berarti termasuk perokok pasif belum asap rokok dari orang lain itu juga sama-sama berbahaya untuk penderita hipertensi. Untuk derajat dan klasifikasi perokok. Derajat perokok dapat diukur menggunakan indeks Big. Derajat perokok menurut indeks Big itu kok tunggal terus dia sebut nomor lagi. Oh ini jumlah rokok yang dihisap. Lampu tadi Mbak, niki mati lampu. Tolong ya. Derajat merokok dapat diukur menggunakan derajat merokok menurut indeks Bigman adalah hasil perkalian antara rata-rata jumlah rokok yang dihisap per hari dengan lama merokok dalam satu tahun. Dikatakan sebagai perokok ringan apabila hasilnya kurang dari 200. Dikatakan sebagai perokok sedang apabila hasilnya antara 200 sampai 500. Dikatakan perokok sedang apabila hasilnya lebih aman dan berhasil. Semakin lama seseorang merokok, semakin banyak rokok yang dihisap, maka derajat merokok akan semakin kemudian untuk klasifikasi merokok ada yang membedakan antara perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara langsung atau dihisap, sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan merokok tetapi menghirup asap rokok dari orang lain. Perokok pasif memiliki
Jadi efek merusak yang hampir sama besarnya bagi penderita hipertensi. Berhenti merokok bukanlah hal yang mudah, terutama bagi yang sudah kecanduan. Padahal merokok tidak hanya membahayakan kesehatan diri sendiri saja, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Cara berhenti merokok itu dari diri kita sendiri. Manfaat berhenti merokok. Efek kecanduan memang susah untuk mendorong orang berhenti merokok. Namun mengenali manfaat berhenti merokok bisa menjadi motivasi yang kuat untuk segera menghentikannya.